sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik bukanlah hal baru. Pendekatan ini telah dilakukan oleh para ilmuwan, para penemu, bahkan para nabi jauh sebelum istilah pendekatan saintifik digunakan. Salah satu contoh adalah kisah yang sangat populer bagaimana proses mengamati, menanya, mencoba, mengatasi, dan mengomunikasikan ditunjukkan pada saat Nabi Ibrahim AS menemukan hakikat ketuhanan sebagaimana diabadikan dalam Quran Surat Al-An'am. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan pelajaran induktif ketimbang penalaran deduktif. Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Sebaiknya, penalaran induktif memang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. B. Pendekatan saintifik dan non-saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan berbasis pendekatan ilmiah itu lebih efektif hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Menurut Anonim 1, hasil penelitian membuktikan bahwa pada pembelajaran tradisional, retensi informasi dari guru sebesar 10% setelah 15 menit dan perolehan pemahaman konsep situasi sebesar 25%. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip atau kriteria ilmiah. Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini. 1. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena. 2. Penjelasan guru, respon peserta didik dan interaksi induktif guru peserta didik terbebas dari prasangka yang serta merta. 3. Mendorong dan menginspirasi peserta didik. 4. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam menilai perbedaan. Kelima, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan. 6. Berbasis pada konsep. 7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Anggraini dengan NIM 18591096. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang telah disampaikan oleh Saudari Atika. Materinya adalah langkah-langkah penerapan metode saintifik pada pembelajaran IPA di sekolah dasar atau MI. Langkah-langkah penerapan yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, serta mudah pelaksanaannya. Yang kedua adalah menanya. Fungsi bertanya antara lain yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema pembelajaran. Kedua, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar. Ketiga, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Keempat, menstrukturkan tugas-tugas. Yang keenam, membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara dan berargumen. Yang ketujuh, mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi. Yang kedelapan, membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat. Kemudian membiasakan peserta didik berpikir spontan, dan yang terakhir melatih kesantunan dalam berbicara. Langkah selanjutnya yaitu mencoba. Aplikasi metode mencoba atau eksperimen dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk hal ini adalah yang pertama, menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntunan kurikulum. Kedua, mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan. Yang ketiga, mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya. Kemudian melakukan dan mengamati percobaan. Selanjutnya adalah mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data.
Kemudian menarik kesimpulan atas hasil percobaan. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan. Kemudian langkah yang keempat yaitu menalar. Istilah menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan objek aktif. Terdapat dua cara menalar, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah cara penalaran dengan menarik kesimpulan dari fenomena atau atribut-atribut khusus untuk hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan penalaran dedukatif merupakan cara menalar dengan menarik kesimpulan dari pernyataan atau fenomena yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Langkah terakhir untuk menerapkan pendekatan saintifik adalah mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. D. Implikasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPA. Pendekatan saintifik dalam proses ilmiah merupakan suatu cara untuk mempelajari aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik dan melalui metode-metode saintifik yang terbakukan. Ruang lingkup sains terbatas pada hal-hal yang dapat dipahami oleh indera penglihatan, sentuhan, pendengaran, perabaan, dan pengecapan. Sedangkan yang disebut metode saintifik adalah langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan ilmiah. Metode saintifik pada dasarnya menunjuk pada model penelitian yang dikembangkan oleh Francis Bacon. Model tersebut memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan masalah dari fakta yang ditemukan di lingkungan. Yang kedua, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah yang ditemukan. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan permasalahan. Yang keempat, merumuskan hipotesis dengan ilmiah yang menjelaskan data permasalahan yang ada sehingga dapat menentukan langkah-langkah penyesuaian masalah lebih lanjut. Yang kelima, menguji hipotesis dengan mencari data yang lebih faktual atau mengadakan eksperimen. Yang keenam yaitu menguji kekuatan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya agar dapat menentukan tindakan terhadap hipotesis tersebut atau menginformasi, memodifikasi atau menolak hipotesis. Implikasi dalam pembelajaran berkenaan dengan hakikat metode saintifik. Maka pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam hal ini merujuk pada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Dalam pembelajaran IPA, menyusun pembelajaran dengan pendekatan saintifik bukanlah hal yang sulit. Yang penting jangan ceramah, karena pengajaran ceramah bukan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik tidak harus selalu praktik. Karena itu, untuk sekolah yang kurang memiliki alat-alat praktek dapat melaksanakan pembelajaran saintifik itu. Kemampuan berpikir ilmiah akan selalu digunakan dalam setiap kegiatan pembelajaran aktif dalam IPA. Sebagai contohnya, siswa mempelajari suatu konsep IPA dari suatu informasi ke internet. Dalam mempelajari proses tersebut, siswa harus mengetahui objek dan fenomena apa yang dibahas. Dalam informasi itu, bagaimana konsepnya atau prinsip atau teorinya. Syarat keberlakuannya, konsepnya, dan aspek-aspek lain perlu diperhatikan.